Halo, selamat pagi ke presentasi grup saya. Saya adalah representasinya, Luis. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek kita tentang instrumen pipa terbuka. Nah, tujuan laporan ini adalah untuk membuat instrumen sederhana menggunakan prinsip pipa organa, cara mengetahui atau menghitung frekuensi atau menggunakan prinsip pipa organa, dan mengkonversi frekuensi menjadi panjang. Nah, latar belakang pipa organa tertutup. Ini merupakan pipa organa yang salah satu ujungnya tertutup, seperti botol. Pada bagian ujung tertutup akan selalu terbentuk simpul, sedangkan pada bagian yang lain akan terbentuk perut gelombang. Pada pipa jenis ini, banyak simpul selalu sama dengan banyak perut yang dibentuk. Nah, nada dasarnya di sini FO itu sama dengan velocity udara, velocity merambatnya suara di udara per 4 kali length, 4 kali panjang. Sekarang pipa organa terbuka, kedua ujung pipa yang terbuka selalu terbentuk perut gelombang. Pipa organa terbuka bisa kehitung sedotan. Ini menunjukkan bahwa pembentukan pola gelombang longitudinal dan kedua ujung merupakan regangan. Regangan bersesuaian dengan perut gelombang dalam gelombang transversal. Nah, nada dasar buat pipa organa terbuka itu berbeda dengan pipa organa tertutup. Nada dasarnya adalah velocity rambat suara di udara per 2 kali panjangnya. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi pada waktu 1 detik, antara lain melihat banyaknya gelombang dalam 1 detik. Relasi frekuensi dengan gelombang bunyi adalah nilai frekuensi yang mempengaruhi cepat dan lambatnya gelombang. Maka dari itu, karena frekuensi kita bisa mendengar nada-nada yang berbeda. Bunyi atau sesuatu suara terjadi akibat getaran yang cukup untuk membentuk suaranya itu. Jadi jumlah getaran mempengaruhi nada yang terbentuk. Lebih cepat getaran yang terbentuk bisa memproduksikan nada atau suara yang lebih tinggi, sedangkan yang lebih lambat getarannya yang terbentuk bisa memproduksikan nada atau suara yang lebih rendah. Nah, frekuensi ini rumusnya frekuensi. Itu frekuensi adalah 1 per periode. Nah, buat percobaan ini kita harus memakai alat dan bahan. Alatnya adalah gunting penggaris dan pen atau spidol, dan bahannya adalah sedotan, selotip, dan dekorasi yang opsional. Cara kerja: 1. Kumpulkan sedotan Anda. Jumlah sedotan menunjukkan jumlah nada yang ingin Anda mainkan. Dalam percobaan ini kita akan menggunakan 8. Tentukan panjangnya sedotan ini. Ukur dan tandai panjang setiap sedotan menggunakan penggaris atau pita pengukur. Mengetahui panjang biasanya dicapai dengan menghitung frekuensi dengan rumus-rumus yang kita sudah potong sedotannya. Dengan menggunakan gunting, potong setiap sedotan dengan hati-hati pada titik yang ditandai. Pastikan potongan Anda lurus dan memastikan produksi suara yang tepat. Aturkan sedotan. Susun potongan sedotan secara beraturan dengan sedotan terpanjang di kiri dan terpendek di kanan. Pastikanlah mereka ditempatkan secara merata dan sejajar. 5. Awankan sedotan. Dengan menggunakan selotip, kencangkan sedotan menjadi satu. Tempatkanlah sedotan selotip kecil di bagian atas dan bawah setiap sedotan. Pastikan mereka terikat erat. 6. Ini adalah opsional. Dekorasi. Jika ingin menambahkan sentuhan pribadi pada pan flute Anda bisa menggunakan stiker atau spidol berwarna untuk menghias sedotannya. Dan 7. Mainlah. Ini adalah visual Hello cara kerja everyone. kami. Today we are going to be making a pan flute. These are the items that you need. These are my group mates. You need a tape, a ruler, a marker or pen, anything that can symbolize us as marking. Some
what's it called? Straws. So the first thing you have to do is you gotta count. Okay, I'm very sorry. This is like physics project. You gotta count. You gotta find the length for the frequency that you want. This is the rumus. I don't think you understand, but yeah. I'll give a picture later. So after you get all the length of whatever notes you want to play, you're gonna mark it into the straws. The amount of straws signifies how many notes you want to play, and as you can see, these are the notes. I, for this project, or we for this project, will be playing from note C until the next C for the other octave. So as you can see, this is the mark, and all we need to do is just cut. Let me demonstrate. Pause the video. As you can see, this is the result of cutting for C, and basically you're going to align them according to the notes. This is supposed to be C, D, and so on. And after that, all you need to do is just grab some tape. Simply tape it. What I suggest you to do is give them some distance, because the straws that we're using right now is fairly small and not Blow into one, you blow into all. yeah. Exactly. Here's the pan float. Nah, hasil percobaan. But it works. Jeez. Works. Here's a random thing I can play with it. Wait. It's very hard to blow. Nah, Here's the pan. percobaan ini adalah hasil Jeez. di bawah sisi kanan adalah apa yang kami sudah menghitung. Di atasnya ada oktav frekuensi yang kita memakai dan Here's a cara random thing I can play bagaimana with it. kita mengetahui Wait. velocity It's very hard to blow. suara, cepat lambat suara di udara, yaitu memakai suhu dan Google. Nah, analisa kita mencari frekuensi C ke C atas melalui internet, dan walaupun ternyata mulainya pada kunci G, nada satu oktav masih bisa diketemui. Jika walaupun mulai dari J, nada selanjutnya A, dan sehingga masih teratur dan sesuai kenaikan nada. Hal lain yang kita bisa melihat adalah lebih rendah sebuah nada, maka sedotan yang digunakan itu lebih panjang. Sebaliknya, jika nada yang lebih tinggi, maka sedotan yang digunakan lebih pendek. Alasannya adalah karena perbedaan volume dan panjang sedotan. Apabila volume udara pada saat sedotan lebih besar, sedotan yang panjang, maka getaran pada sedotan juga melambat. Sedangkan volume udara pada sedotan yang lebih kecil, sedotan yang pendek, maka getaran pada sedotan itu mempercepat. Nah, konklusi kita, kesimpulan dari percobaan pipa organa terbuka ini adalah saat kami membuat pan flute atau suling, pan flute yang kami buat ini setelah melakukan perhitungan berada di kunci G, dan setelah melakukan hitungan-hitungan yang lain dapat kami simpulkan percobaan kami itu berhasil. Karena saat ditiup, setiap satu sedotan berhasil mengeluarkan nada-nada masing sesuai dengan urutan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Refleksinya kami adalah menggunakan biblical worldview, striving for shalom, dan worshipful expression. Untuk striving for shalom, kita melakukan proyek ini bukan hanya untuk mendapati nilai saja, melainkan kami juga melakukan percobaan ini untuk memuliakan nama Tuhan lewat pan flute yang kami buat ini. Karena kami juga ingin menyampaikan worshipful expression kami
terhadap worshipful expressions kami karena telah bisa belajar materi yang sangat menarik ini dan bisa mengaplikasinya menjadi sebuah alat musik yang dapat dipakai untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.